Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sehat semuanya ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh PJOK. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang permainan bola kecil, yaitu permainan bola kasti di pertemuan yang pertama. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, nah, hari ini kita akan belajar tentang pengertian bola kasti, kemudian teknik dasar, kemudian peralatan yang digunakan ketika di lapangan bermain bola kasti. Pengertian kasti. Kasti merupakan permainan berkelompok. Sebagai permainan berkelompok, kasti dapat meningkatkan kekompakan dan kerjasama antar anggota kelompok. Kasti dimainkan oleh dua kelompok, satu kelompok sebagai kelompok pemukul dan satu kelompok sebagai kelompok penjaga. Kelompok yang mendapatkan nilai terbanyak menjadi pemenang. Untuk memainkan kasti diperlukan bola kasti, tongkat pemukul, dan hinggap. Peralatan 1. Bola kasti 2. Pemukul 3. Tiang hinggap. Ukuran lapangan kasti yaitu 60 meter kali 30 meter. Di situ ada pemukul, wasit, tempat hinggap, bendera, garis 5 meter, garis 10 meter. Gerak dasar dalam permainan bola kasti. Yang pertama yaitu variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kecil atau bola kasti. Kedua, variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan bola kecil kasti. Dan tiga, variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan bola kecil kasti. Hari ini kita akan mempelajari dua. Yang pertama yaitu variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kecil kasti. Yang pertama yaitu berjalan dan berlari. Pada permainan kasti terdapat pos atau tiang hinggap saat bermain kasti. Pos inilah yang harus dilewati kelompok pemukul untuk menuju pos. Kelompok pemukul melakukan berjalan dan berlari lurus atau berbelok-belok. Variasi gerak dasar lokomotor ini penting dikuasai dalam permainan kasti. Amatilah gambar berikut. Kedua, berlari dan melompat. Pada permainan kasti, kamu juga harus belajar variasi gerak dasar berlari dan melompat. Variasi gerak dasar ini bertujuan menghindari lemparan bola kelompok penjaga. Saat kelompok penjaga lengah, anggota kelompok pemukul yang berada di pos menuju pos berikutnya. Lakukan variasi gerakan melompat untuk menghindari lemparan lawan. Tingkatkan keterampilan variasi gerak dasar ini dengan tekun agar kamu makin terampil. 3. Berlari lurus cepat dan lari berkelok-kelok. Variasi gerak dasar lokomotor ini juga harus dikuasai saat kamu bermain kasti. Apa tujuannya? Bermain lurus cepat dan lari berkelok-kelok dimaksudkan untuk menuju pos dan menghindari lemparan kelompok penjaga. Aktivitas lokomotor ini harus dilatih dengan disiplin dan tekun agar kamu makin terampil. Awalnya, posisi berdiri tegak dan pandangan ke arah lapangan. Kemudian berlari lurus dengan cepat dilanjutkan lari berkelok-kelok menuju pos. Lakukan aktivitas fisik ini secara disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, kita akan mempelajari variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan bola kecil kasti. 1. Menekuk kaki dan tangan. Posisi awal,
berdiri dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Satu tangan ditekuk seperti memegang bola. Satu kaki dilangkahkan ke depan, kemudian ayunkan tangan ke atas, ke belakang kepala. Posisi ini sebagai awal persiapan untuk melempar. Kedua, memutar badan dan mengayunkan tangan. Variasi gerak dasar ini sebagai lanjutan tahapan persiapan melempar. Setelah bersiap melempar, lakukan gerakan memutar badan, kaki kanan dilangkahkan ke depan dan diikuti ayunkan tangan ke atas depan kepala. Ya, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang permainan gerak dasar bola kasti. Setelah ini, silakan kalian unjuk kemampuan masing-masing dengan ayo mempraktekkan variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kasti. Kamu telah mempelajari variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti. Untuk meningkatkan keterampilanmu, setelah ini silakan lakukan kegiatan berikut ini, yaitu 1. Berjalan dan berlari menuju pos atau tiang hinggap. Berlari dan melompat untuk menghindari lemparan kelompok penjaga. Ketiga, berlari lurus cepat dan lari berkelok-kelok menuju pos. Keempat, menekuk kaki dan tangan. 5, memutar badan dan mengayunkan tangan. Dan 6, dan menekuk dan mengayunkan tangan. Lakukan kegiatan ini dengan disiplin dan tanggung jawab. Jika mengalami kesulitan, mintalah bimbingan kepada guru secara santun. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sebelum nanti melakukan unjuk kemampuan, jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.